Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelutus yang berbahagia dan seluruh sahabat di tanah air. Kali ini kita masih membahas tentang kewenangan dan fungsi-fungsi dari Mahkamah Konstitusi yang akhir-akhir ini sedang disorot karena sedang ingin memutuskan sebuah sistem pemilu yang apakah berlangsung secara terbuka atau proporsional tertutup. Pelotos dan para sahabat di seluruh tanah air, seperti diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 yang lalu, sekitar 20 tahun lalu, yaitu Indonesia termasuk negara yang ke-78 membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara yang pertama dunia pada abad ke-21 membentuk Mahkamah Konstitusi. Yang kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi yang pernah saya dengar langsung kepada salah seorang pakar hukum dan pendiri MK yaitu Profesor Jimli Asidik. Waktu itu Sulawesi Tengah atau Banggai Kepulauan sedang melakukan uji materi tentang perpindahan ibu kota dari Banggai ke Salakan dan teman-teman mengusul untuk bagaimana meminta keadilan terhadap Mahkamah Konstitusi. Waktu itu Profesor Jimli mengatakan bahwa hanya dengan 3 lembar kertas beliau bisa mendirikan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tahun 2003, berarti 5 tahun yang lalu. Ketika saat itu teman-teman mengadakan sidang di MK dan akhirnya persidangan tentang perpindahan ibu kota dari Banggai Laut ke Banggai Kepulauan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi diadakan atau didirikan adalah berfungsi atau berwenang untuk menguji undang-undang. Sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Abad 5 itu kewenangan MK untuk menguji undang-undang tersebut. Mengapa demikian? Karena dianggap lembaga yang diberikan mandat atau diberikan kepercayaan oleh rakyat yaitu Presiden dan DPR untuk membuat undang-undang perlu ada kontrol. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai keluar dari jalur-jalur hukum yang ada. Apalagi sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Makanya karena itu Mahkamah Konstitusi dibuat. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 yang lalu, sekitar 20 tahun lalu, ini harapan besar rakyat Indonesia bahwa akan ada keadilan hukum. Akan ada marwah hukum yang terjaga karena ketika terjadi penyimpangan dan penyelewengan hukum, maka di tempat Mahkamah Konstitusi lah di sana tempat mencari dan mengadu untuk mendapatkan keadilan. Nah, dengan 20 tahun berdirinya Mahkamah Konstitusi telah banyak kasus-kasus yang dituntaskan oleh MK, terutama ketika terjadi selesai pilkada di daerah, itu banyak para calon bupati wali kota yang merasa kalah dan merasa ketidakadilan menguji dan mengadu kepada MK untuk meminta keadilan. Dalam perjalanannya MK tidak terlepas dari ruang-ruang publik, dari ruang-ruang politis dan ruang-ruang kemasyarakatan, sehingga disinyalir MK telah mengalami juga pergeseran, sehingga MK yang berfungsi sebagai penjaga marwah hukum, penjaga marwah konstitusi, terkadang telah bergeser menjadi sesuatu yang bisa dibelokkan atau bisa diatur oleh penguasa. Beberapa kasus yang terjadi seperti kasus Akil Mustar dan beberapa kasus tentang temuan-temuan di pilkada yang menyeret hakim-hakim konstitusi ini juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini sedikit menurun dan bahkan menurun. Nah, karena itu dengan kasus gugatan dari 6 orang yang ada, yaitu Yono Pintadi, Farul Rozi, dan kawan-kawan ini, oleh beberapa pihak di DPR RI menganggap ini bukan kewenangan MK untuk memutuskan tentang sistem pemilu. Karena sistem pemilu tidak dibahas dalam Undang-Undang Dasar Abad 5. Undang-Undang Dasar Abad 5 hanya membahas tentang masa jabatan Presiden, Bupati, dan Wali Kota, pejabat-pejabat negara. Undang-Undang Dasar 45 tidak membahas tentang PKPU, karena itu dianggap tidak punya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang gugatan dari teman-teman yang sedang menggugat sistem pemilu terbuka saat ini. Jadi ada anggapan misalnya dari salah seorang anggota DPR mengatakan jika diputuskan oleh MK maka undang-undang itu dianggap tidak berlaku dan sistem yang telah berjalan tetap diberlakukan seperti itu. Nah, karena itu hari ini kewenangan dan fungsi-fungsi MK sedang disorot. Kemudian MK yang terdiri dari 9 hakim yang dianggap mumpuni, ahli hukum dalam berbagai bidang, seharusnya bisa melihat fakta-fakta hukum yang ada.
bisa melihat kecenderungan masyarakat, sehingga tidak serta-merta atau gegabah memutuskan gugatan dari 6 masyarakat yang ada, yang 2 dari pihak partai dan 4 orang dari masyarakat umum, untuk serta-merta menjadikan dari sistem proporsional terbuka dan akhirnya menjadi tertutup. Yang pada dasarnya karena para bacalek seperti diberitakan pada video-video sebelumnya telah berjalan dengan jauh-jauh hari sebelumnya dengan sistem yang ada itu, yaitu sistem terbuka. Mereka telah melakukan sosialisasi, telah mendatangi konstituen-konstituen, telah memajang pengenalan diri melalui pamflet, banner, baliho, stiker dan sebagainya. Nah, ini semua akan bermasalah ketika coblos orang berubah menjadi coblos partai. Akhirnya usaha-usaha mereka itu akan terabaikan. Nah, di sini juga rasa keadilan rakyat, ya dalam hal ini bacalek juga dilanggar seperti itu. Bisa dibayangkan begitu banyaknya bacalek-bacalek yang dihitung oleh beberapa partai sekitar 300.000 orang. Ini juga adalah bagian dari rakyat Indonesia yang cukup berkualitas, yang rasa keadilannya juga terabaikan. Sehingga Mahkamah Konstitusi juga harus berpikir bahwa ini bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutus tentang sistem proporsional terbuka ataupun tertutup, karena itu tidak melanggar UUD 45, tidak dibahas dalam Undang-Undang 45. Kedua juga rasa keadilan rakyat. Nah, yang menuntut kemudian yang mengharapkan tidak dirubah ini cukup banyak, yang mengharapkan tidak dirubah. Yang menuntut cuma sekitar 6 orang dan salah satu partai yaitu PDI Perjuangan. Sementara 8 partai yang lain masih berharap sistem yang lama sedang tetap dijalankan. Kenapa? Karena para bacalek, para calon-calon DPR RI dalam semua tingkatan telah berjalan 2 tahun, bahkan 3 tahun sebelumnya dengan sistem yang ada. Nah, ketika sistem dirubah, mereka akan kehilangan arah, mereka akan kehilangan harapan, mereka akan kehilangan pilihan konstitusional mereka, dirampas oleh suara-suara partai, dirampas oleh hak-hak partai. Jadi, walaupun memang ada kecenderungan bagus, yaitu ketua-ketua partai berperan besar, namun tidak juga bisa diabaikan upaya-upaya dari para bacalek yang sudah berjalan 2-3 tahun belakangan sebelum sistem ini dirubah. Nah, karena itu ada pilihan bijak, ya mungkin sistem ini bisa ditinjau kembali, bisa dirubah, yaitu setelah pemilu 2024, ya tahun 2025 atau 2026, yang akan mau diadakan misalnya 2009 diubah menjadi sistem tertutup, sehingga para bacalek yang ada sudah tidak bisa lagi mengelak, karena mereka misalnya 2026 diterapkan sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Para bacalek yang ingin mencalonkan diri ya silakan, dia sudah tahu itu sistem tertutup sehingga tidak perlu lagi menggugat, tidak perlu lagi mengeluh. Nah, tapi saat ini karena mereka tahu itu terbuka lalu dirubah di tengah jalan, ya itu hak mereka untuk menggugat dan bahkan bisa minta ganti rugi seperti ditindaklanjuti dari dalam berbagai konferensi pers dari partai-partai yang ada. Jadi kita kembali bahwa kewenangan MK yang harusnya menjaga gerbang konstitusi, marwah hukum dan rasa keadilan rakyat, dalam hal ini ketika memutuskan proporsional tertutup ini juga perlu dipertanyakan seperti itu. Jadi anggap MK telah masuk dalam kategori nuansa politis, yang itu bukan kewenangan MK. 20 tahun ketika bangsa Indonesia mencoba mendirikan Mahkamah Konstitusi seperti kata Jimli Sidik dengan 3 lembar kertas, harusnya ini menjadi harapan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mencari keadilan, bahwa MK adalah hasil akhir dari keadilan hukum itu bisa didapatkan. Nah, karena itu MK yang terdiri dari orang-orang yang berkualitas, para pakar hukum, harusnya bisa melihat semua ini. Sehingga tidak tergesa-gesa, ini masih ada waktu, beberapa hari, beberapa minggu sebelum memutuskan. Memang diketahui persidangan-persidangan kali ini sudah mau mencapai pada tahap kesimpulan. Karena itu semoga kesimpulan MK ini bisa mengembirakan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang masih menampakkan adanya sistem proporsional terbuka berlaku di Indonesia, karena mereka sedang berjalan sudah beberapa tahun belakangan ini, yaitu para bacalek yang jumlahnya tidak sedikit, sekitar 300.000 orang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu MK kembalilah pada kewenangannya, MK kembalilah kepada fungsinya untuk bisa memberikan rasa keadilan dan kepada masyarakat, keadilan hukum dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pelutus dan seluruh sahabat di Indonesia, semoga bermanfaat tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu.